Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Purnamasari, moderator dari kelompok 2, di mana kelompok 2 ini sendiri beranggotakan saya sendiri Dewi Purnamasari, lalu ada Andraina Rizky Aulia, Marian Ajasadina, dan juga Sekar Melati. Kelompok 2 ini sendiri akan membahas materi mengenai pembelajaran berbasis kontekstual pendidikan agama Islam di SD, SMP, dan juga SMA. Yang pertama, saya sendiri akan membahas mengenai pengertian dan juga karakteristik pembelajaran kontekstual. Langsung saja, apa sih pengertian dari pembelajaran kontekstual? Menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual Teaching and Learning (CTL) ialah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa terlibat dalam proses tersebut dan siswa menemukan atau memahami materi yang telah diberikan lalu dapat mengkaitkannya dalam kehidupan nyata sehingga siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran kontekstual ini juga memiliki tujuan di mana membantu siswa untuk memudahkan dalam memahami materi yang telah ia pelajari dengan mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga siswa dapat memahaminya dan juga memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dapat diterapkan oleh mereka nantinya. Ya, selanjutnya karakteristik pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa macam karakteristik, diantaranya pembelajaran kontekstual itu sendiri mengarahkan peserta didik untuk menggali potensi mereka, ilmu pengetahuan mereka, berdiskusi, serta mencapai keterampilan mereka masih dalam konteks kehidupan nyata mereka. Lalu pembelajaran kontekstual juga memiliki karakteristik untuk memberikan pengalaman pembelajaran kepada mereka yang masih berkaitan dalam konteks kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual juga memberikan tugas-tugas yang bermakna di mana dalam tugas-tugas tersebut dikaitkan dengan kehidupan nyata yang sedang terjadi atau yang ada di sekeliling mereka. Lalu pembelajaran kontekstual juga dilaksanakan secara berkelompok, berdiskusi, serta saling mengintrospeksi atau mengkoreksi antara siswa. Selain itu pula, pembelajaran kontekstual juga memberikan kesempatan kepada peserta didik dan juga pendidik untuk menjalin kebersamaan, kerjasama, serta saling memahami antara satu dengan yang lain. Lalu pembelajaran kontekstual juga dilaksanakan secara aktif, produktif, efektif, inovatif, dan juga membuat kondisi menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu juga, Nur Hadi dalam bukunya Mansur Muslih mendeskripsikan karakteristik pembelajaran kontekstual, di mana adanya kerjasama antara siswa dan juga guru, lalu adanya pembelajaran yang menyenangkan, di mana kelas dikondisikan dalam situasi yang menyenangkan agar siswa tidak merasa bosan. Lalu siswa dan guru saling menunjang satu sama lain serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Nur Hadi juga menyebutkan di mana dalam pembelajaran kontekstual ini sendiri kita dapat menggunakan berbagai macam sumber. Jadi tidak hanya berpatok kepada satu sumber. Jadi kita bisa menggunakan sumber lain seperti internet, modul, dan juga buku-buku yang lain. Terus siswa berpikir secara kritis, di mana dalam pembelajaran kontekstual ini siswa dipancing untuk berpikir kritis dengan diberikan suatu topik masalah dan mereka dapat mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Dalam pembelajaran kontekstual ini Nur Hadi juga menyebutkan siswa aktif. Nah, di sini siswa aktif dapat juga kita berikan suatu masalah tadi, lalu berdiskusi dengan temannya dan mengutarakan pendapatnya ke depan kelas atau ke depan teman-temannya. Dan guru kreatif. Di sini dimaksudkan kreatif ialah dalam pembelajaran kontekstual, guru tidak hanya menggunakan satu metode, tapi juga dapat menggunakan beberapa metode, menggunakan beberapa bahan ajar atau media sehingga pembelajaran terjadi secara efektif dan juga menyenangkan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andraina Rizky Aulia. Saya menyampaikan tentang corak kontekstual PAI yang ada di sekolah dasar. Yang pertama, pendidikan agama Islam bersifat moderat. Yang kedua, peserta didik diajarkan pada lingkup akhlak terhadap sesama. Mengapa demikian? Sebab penanaman dari kecil tentang adab, tentang akhlak itu diwajibkan sebagai pembiasaan mereka kelak. Lalu
Pendidik di sini memposisikan sebagai orang yang benar-benar paham akan keagamaan yang akan dia sampaikan kepada anak SD. Karena anak SD itu dia tipikal anak yang masih sering bertanya, tipikal anak yang bertanya ini apa, dari mana, kenapa, sebabnya apa, dan seorang pendidik harus bisa menanamkan wawasan yang luas, dia harus bisa memberikan arahan yang luas kepada peserta didiknya, terutama kepada anak SD. Sebab jika seorang pendidik salah dalam menyampaikan dan memberikan jawaban tentang materi keagamaan kepada anak SD, mereka akan mencerna dan mengingatnya hingga mereka dewasa, hingga sampai nanti. Makanya, pendidik di SD itu tanggung jawabnya sangat besar, sebab mereka harus menjelaskan dengan sabar, mereka harus menjelaskan dengan sejelas mungkin, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Maka dari itu, pendidik juga dituntut untuk bisa menguasai karakteristik anak, dari sosial mereka, lalu dari sikap spiritual mereka. Apakah mereka bisa paham dengan penjelasan gurunya? Apakah mereka bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari? Karena pembelajaran PAI ini adalah menanamkan rasa cinta kita, rasa kenal kita kepada Allah, kepada sejarah-sejarah Nabi, kepada malaikat, rukun iman, rukun Islam. Itu semuanya yang harus ditanamkan kepada anak SD dalam kontekstualnya. Dan yang paling penting adalah sikap sosialnya, sikap spiritualnya. Mengapa demikian? Karena dari sikap anak SD itu dia akan menentukan bagaimana dia ke depannya. Karena sikap yang ditanamkan dari SD, dididik mulai SD, itu akan terbiasa dan menjadi pembiasaan mereka kelak. Semoga pendidik di luar sana diberikan kemudahan dalam memberikan arahan dan penjelasan kepada peserta didiknya, terutama anak SD, karena memang harus membutuhkan kesabaran yang ekstra. Dan kita calon pendidik, kita harus semangat mencari ilmu, mencari wawasan yang banyak agar kita tidak keliru dalam menyampaikan sebuah pembelajaran, apalagi tentang pembelajaran agama Islam. Semoga kita semua diberi kemudahan, diberi kelapangan dada dalam mencari ilmu dan menyampaikan ilmunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Sekar Melati ingin melanjutkan materi tentang pembelajaran berbasis kontekstual di PAI, terutama di SMP ya. Nah, salah satu karakteristik model pembelajaran kontekstual adalah menemukan, pencarian, dan melalui proses berpikir yang sistematis. Nah, di sini guru SMP bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang dihafal, tetapi guru ini merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menemukan sendiri hasil materi dan berusaha untuk dipahami. Berdasarkan hasil pengamatan kami mengambil contoh di SMP Negeri 2 Pamekasan. Nah, di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang cukup berkualitas dan sarana prasarananya sangat memadai. Nah, persepsi dari guru PAI di SMP Negeri 2 Pamekasan menyangkut pembelajaran berbasis kontekstual ini cukup baik. Mereka memahami model kontekstual ini sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi dan penerapan di dunia nyata. Jadi ini bertujuan untuk mendorong peserta didik membuat hubungan materi tersebut dapat diamalkan di lingkungan masyarakatnya. Guru PAI di SMP Negeri 2 Pamekasan memiliki pandangan bahwa model pembelajaran kontekstual akan membekali peserta didik berupa pengetahuan dan kemampuan yang lebih realistis. Nah, karena inti pembelajaran ini adalah mendekatkan hal-hal yang teoritis dan praktis, sehingga dalam pelaksanaan model pembelajaran ini diupayakan teori yang dipelajari diaplikasikan dalam dunia nyata. Misalnya nih, guru memberikan teori atau materi tentang tata cara sholat. Nah, di sini para siswa berperan aktif dalam mencari tata cara sholat. Nah, di sana kan di dalam tata cara sholat itu sesuai dengan mazhab. Nah, di situ kan para siswa dapat berdiskusi mazhab mana yang dapat direalisasikan, dihubungkan dengan kehidupan masyarakat. Jadi dari adanya materi yang diberikan, para peserta didik dapat mengamalkan untuk ke kehidupan masyarakat. Nah,
Nah, model pembelajaran ini diupayakan sangat membantu untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata. Ini adalah tujuan utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marian Ajak Sadina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penerapan pembelajaran kontekstual di SMA. Penerapan pembelajaran kontekstual di SMA memiliki beberapa komponen, yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, modelan, dan penilaian yang sebenarnya. Yang pertama ada konstruktivisme, yaitu landasan berpikir yang umumnya dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari, yaitu ketika kita merancang pembelajaran, praktek mengerjakan sesuatu, berlatih secara fisik, menulis karangan, mendemonstrasikan, menciptakan ide, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada menemukan atau inquiry. Dalam penerapan inquiry ini, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa merupakan hasil dari menemukan sendiri. Beberapa komponen dalam pelaksanaan inquiry ini yaitu merumuskan masalah, kemudian mengamati atau melakukan observasi, lalu menyajikan hasil dalam bentuk tulisan, kemudian mengkomunikasikannya di depan kelas. Kemudian yang ketiga ada bertanya atau questioning, yaitu kegiatan yang selalu dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu ketika siswa tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya. Kemudian yang keempat ada masyarakat belajar atau learning community. Masyarakat belajar ini terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah, seperti siswa yang memberikan informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya, sekaligus meminta informasi yang diperlukan oleh teman belajarnya. Kemudian yang kelima ada pemodelan atau modeling. Dalam penerapan modeling ini, guru bukanlah satu-satunya model dalam kegiatan pembelajaran. Guru tidaklah dengan metode ceramah yang dilakukan seperti proses belajar mengajar terdahulu sehingga mengakibatkan para siswa tersebut menjadi bosan. Maka di sini guru melakukan variasi sehingga siswa tidak merasa bosan. Kemudian yang keenam ada refleksi atau reflection. Refleksi artinya cermin. Maksudnya di sini kegiatan bercermin pada pengalaman belajar yang baru saja dilakukan oleh siswa, baik secara perorangan maupun individu. Dan yang terakhir ada penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Guru memberikan tugas atau pertanyaan yang menyangkut dengan materi tersebut, yang akan dimasukkan ke dalam penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang tersusun dalam portofolio. Nah, jadi kesimpulannya itu dalam pembelajaran kontekstual di SMA menekankan pada keterampilan atau keterlibatan siswa secara penuh ya, untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan dan kami akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.